Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Randi Samil. Kali ini gua kedatangan seorang tamu ya, wanita cantik dari Gunung Sindur ya. Dari mana sih? Comas. Dari Comas, iya. Dari Comas ya, Bogor tepatnya. Nah, kali ini dia mau nyeritain pengalaman mistis dia nih katanya tentang seputar masalah penglihatan Raja Wali ya. Raja Wali. Oh, punya pengalaman mistis juga. Punya ya. Oke. Langsung aja kita tungguin ya. Halo, Tani. Nang gua. Jadi gimana teh? Gue bukan mau denger nih. Oke, itu kan cerita kan lewat telepon gue nggak in detail ya. Apaan pengalaman apa? Kan lu bisa. Siapa bilang? Nah ya lu mau ceritain apa pengalaman lu di pas ketemu semua tuh? Maksudnya selama lu dari hidup ya. Maksudnya punya pengalaman itu dari sejak kapan gitu maksud gue? Apa ya? Dari gue SMP kali ya. SMP baru. Begitu. Berarti lu bukan dari orok gitu. Kan biasanya orang ada sebagian orang kan dari. Kalau dari SD mungkin kayaknya bisa, cuma kan dipikir masih temen gue kali gitu, belum ada pemikiran ke situ. Tapi tahu-taunya tuh SMP ngehnya gitu. Kalau kayak gitu tuh dari leluhur apa gimana sih? Katanya sih iya. Gue katanya turunan dari bokap gue. Bokap gue juga ada. Oh, berarti emang. Tapi nggak semua, satu keluarga semua bisa nggak? Sama beberapa doang. Nggak beberapa khusus di keluarga gue. Darahnya harus darah biru gitu? Gue darahnya darah hitam. Gue darah raksasa gue. Gimana dong? Pisan. SMP lu apa baru pertama kali bisa ngeliat sosok apa sih yang lu lihat waktu itu? Oh ya lupa, gue lupa banget, cuma ntar gue inget dulu ya. Apa? Ya gue bisa ngeliat SMP dulu. Gue karena rajin kali ya, sama karena nyokap tahu kali gue ada kemampuan, diasah gue disuruh puasa Senin Kamis rajin dulu. Rajin puasanya Kamis rajin, ibadahnya rajin banget. Ya apa ya? Gue ngeliat orang gede aja sih, awalnya orang gede itu apaan, terus nanya ke nyokap. Oh, jadi pokoknya di pikiran lu saat SMP itu orang gedenya itu berwujud orang. Iya, orang. Dia pakai kayak jubah gitu. Itu pas lagi di mana? Di rumah kalau nggak salah. Itu waktu SMP itu kalau nggak salah. Nyokap. Di rumah pun ada. Emang, tapi rumah mah nggak serem, enggak? Rumah gue termasuk serem sih. Kan dulu gue punya rumah 2. Cuma yang satunya itu dikontrakin, yang satu buat tempat tinggal, yang dikontrakin itu tempat naruh barang-barang gudang furniture gitu, jadi nggak ditempatin sama orang, jadi cuma gudang doang, jadi rusak rumah gue tadinya bagus jadi rusak. Dari situ tuh mulai banyak tuh. Mampet nggak sih? Maksudnya kan gue pernah bilang, teman gue pernah bilang gini, kalau lu bisa ngeliat mah rapot gitu. Iya, itu jadi berisik aja. Lu berarti yang nangkep ke lu itu secara visual juga apa audio visual? Visual juga, audio juga. Berarti yang orang lain nggak dengar, lu dengar? Rusuh anjir. Rusuh. Oke, kalau gue disuruh, bukannya makanya kalau temen kadang nginep yuk, rumah lu deket ini nggak gitu. Oh, lu yang tanya? Enggak. Oh ya udah ayo, tapi kalau deket yang kayak makam gitu, selalu pengalaman kayak gitu. Gue nginep rumah temen, nggak bisa tidur sampai pagi tuh, gue nggak bisa tidur. Karena gue denger suara segala macam gitu, nggak enak. Tapi emang dia gitu maksudnya. Maksudnya gini, misalkan si makhluk ini lu lihat nih, misalkan secara visual dia nongkrong nih, misalkan di atas pohon lagi rokok, ngopi atau gimana gitu kan, sambil merhatiin kalian nih yang pada main. Dia bisa ngopi rokok. Ya bisa kan? Iya. Nah udah gitu sah-sah aja dia mah. Udah gitu kan si makhluknya ini misalkan ngentut nih, misalkan ngentut. Berarti yang kedengeran yang denger lu doang. Bisa gini ya, gue yang ngeliat juga gue. Anjir, berarti karena kalau ada gue ngeliat temen gue, lu ngeliatin apa? Enggak gitu. Jadi teman lu tahu. belum tahu ngeliatin apa sih lo, enggak gitu. Itu ada ngeliatin gue, terus gue bilang ngapain ngeliatin gue, tapi gue ngomong dalam hati gitu.
kan ngomong apa ikutin gue lu, gue ngapa-ngapain kok. Oh, jadi ngomong sendiri kayak orang bego. Kalau Nggak bego menurut beneran, Teteh nih yang menurut Teteh nih yang paling kebayang gitu makhluknya. Waktu itu ini kayak bukan mimpi sih, kayak gue beneran, emang beneran sih. Gue didatengin tuh gede banget, tapi kayak itu dia kayak macan datang. Itu pas lagi apa? Itu lagi di mana ya, lupa gue. Maksudnya pas lagi ngapain gitu? Lagi tiduran aja gitu lagi. Oh, didatengin gitu tiba-tiba. sampai juga. Enggak, itu gue udah nikah. Pak. Banyak sih. Didatengin terus ya Jadi minta apa? nggak tahu, pokoknya dia didatengin tuh sama kayak harimau gede banget. Itu ada 3 atau 4. Terus gue bilang, ngapain kemari? Gue nggak ngapa-ngapain. Gue udah kayak udah mau diajak ini loh, mau dimakan, mau diajak berantem lah apalah. Nggak taunya dateng, gue tiba dari belakang itu. Nggak tau ketuanya, nggak tau apa, kayak ketuanya sih. Itu hitam, macan kumbang kayak orang macan kumbang bilang. Terus ngeliatin gue liatin matanya. Tapi nggak tau, kalau gak salah anak gue udah ada deh, satu deh. Dia nggak nanya, ibu ngeliatin siapa? Enggak, nggak apa-apa. Terus ngeliatin gue kayak, dia ngomong sama gue kayak, gue kesini nggak ngapa-ngapain gue gitu. Terus ya udah anak buahnya ngeliatin juga kayak ngeliatin matanya gimana gitu. Cek tawuran gitu. Iya kayak nggak taunya tiba-tiba mereka pergi aja. Gue bilang, kok nggak mau ngapain di sini? Cuma nengok doang gitu, pergi lagi. Tadinya yang 3 itu nggak tahu anak buahnya kali ya, mau gituin gue gitu, mau makan gue gitu. Makan gue nggak ngapain, nggak tahu entah apa yang gue lihat. Banyak sih pengalaman cuma. Iya, makanya maksudnya seru gitu Bang. Dasar juga lu bilang juga kan tadi pas kita ngomong sebentar itu kan lu bilang pernah punya pengalaman yang sama nih. Jadi lu pernah naik ke Gunung Salak ya kan? Di Gunung Salak malam. Terus ini gimana ceritanya? Sebenarnya sih gua kalau pas ke gunung itu ya ngelihat ya ada aja, pasti Ya, ada. tapi kan pas kan sebelum nikah dong, panikah ya? Sebelum nikah dan masih kuliah ya? Masih. Maksudnya dari awal lu naik itu emang udah ngeliat apa gimana? Udah ada banyak. Berarti itu kan sama ya? Lama dulu itu kan lama banget ya? Maksudnya jalurnya itu sama nggak sih dengan sekarang? Beda dia. Beda ya? Beda ya jalur dulu ya? Dulu lebih apa ya? Karena mungkin belum se-hype sekarang. Lebih serem kali ya, lebih kayaknya kalau sekarang kan udah banyak yang pada datang ke situ udah kayak wisata gitu kan. Kalau dulu kan cuma buat pendakian doang. Iya. Kayak beda deh. Tapi sekarang gua belum pernah kesana lagi. Enggak, maksudnya yang di Gunung Salak itu kan secara asalnya gini. Kalau ini menurut pendapat pribadi gue ya, Teh. Jadi si Gunung Salak itu kan kita yang menamu ya. Otomatis kan yang jadi tuan rumah itu kan mereka. Benar nggak sih? Iya. Berarti ada semacam penduduk atau pedesaan? Mereka ada punya kampungnya mereka. Situ. Kalau lu lihat gitu, kalau Maksudnya kampung gaib gitu. iya. Benar. Yang lu lihat itu saat waktu di Gunung Salak itu? Gua waktu itu gua ngelihat nenek-nenek sama cewek. Nenek-nenek cewek. Cuma awalnya mereka nggak suka sama gue gitu. Sangkain gue mau ngapain. Sebenarnya kan maksudnya cuma mau buat ini doang kan. Daki. Maksudnya kalau yang hal kayak gitu yang untuk menurut lu pribadi nih, pasti kan beda ya antara di perumahan sama di pegunungan gitu kan, ibaratnya kayak ini penduduk lokal loh, ini penduduk desa loh gitu kan, beda asli. Itu lebih ganas atau lebih gimana sih, besar aja gitu? Kalau gue bilang mah lebih kalau yang kayak di penduduk kayak bukan di rumah gitu, kayak yang lebih di hutan itu dia malah lebih ini loh, lebih apa sama Ringas kita gitu. enggak Santun. lebih santun, Sopan. kecuali kayak yang udah kayak orang manusia kali di kompleknya songong kali Oh, gitu. Kalau malah lebih
sopan yang mereka nanya gitu, kayak gitu. Sempat negur sapa juga sama lu. Iya, cuma kan kalau gue ngomong, kenapa lo temen gue ngomong dia kayak orang gila lo, dia naik ketawa doang, padahal mereka lagi ngobrol. Berarti lu ngejawabnya tuh lewat hati atau ucap langsung? Gua hati sih, gue liat. Tapi gue berarti udah mulai kontrol atau gimana? ya kan kalau dulu kan gue masih itu kayak orang ketakutan, terus gue ngobrol sama nyokap gue juga bisa. Mah ini gini mah gini ngeliatin, oh ya udah. Terus kamu ini aja puasa Senin kamu ini gini nih. Akhirnya gue bisa kontrol diri gue sendiri. Berarti komunikasinya langsung batin aja. Ya berarti. Iya. Kalau misalkan gue udah ke rumah siapa nih, ke teman gue, datang sama gue, dalam hati aja gue ngomong, gue cuma main, gue nggak ngapain ya, gue jangan ganggu gue. Soalnya suka ada yang tiba-tiba tuh langsung kayak yang sama gue ngeliatin gue tuh kayak sinis gitu. Berarti maksudnya beresonan ya, maksudnya hal kayak gitu nih, kalau misalkan kayak lu nih yang bisa gitu kan, berarti dia langsung tertuju ke lu ya? Iya, karena dia juga tahu siapa yang bisa ngeliat dia apa enggak. Kayak lu kalau datang kemana pasti dong lu ngeliat nggak ada orang, nggak ada siapapun, ya lu biasa aja. Kalau gue kan langsung ngeliat, oh dia ya, jadi dia langsung juga kontak ke gue gitu. Ini kan kalau ibaratnya kayak gue nih di tempat kayak rumah kosong atau gimana gitu ya. Kalau gue sih ya ini nggak tahu sih itu ada atau enggak gitu. Cuman yang gue rasain ini kan tempat terbuka tapi gue ngerasain kayak pengap gitu. Ya mungkin kalau orang awam ngerasa kayak gitu ya. Kata gue kok kayak ditendek gitu. Ya, merinding gitu kan. Kalau gue secara gue kadang kalau lagi dari jauh juga gue udah ngerasa wah enak nih. Ke rumah ini gue enak nih gitu. Itu rasanya gimana sih? Maksudnya kayak lu panas apa dingin apa beda-beda makhluk ini beda-beda hawanya? Hampir sama sih. Cuma kalau gue misalkan gue datang ke rumah orang baru, kalau gue udah begini kayak orang stres, kayak orang bego itu, gue deh gitu deh. Gitu. Cuma gue nggak kayak ngomong aja kayak yang punya rumah. Gitu. Takutnya yang punya rumah juga kan. Karena kerjaan lu pun pasti keluar gitu kan? Iya. Ya kan? Dan gue juga kalau keluar gue nggak ngerasa takut. Karena? Nggak tahu ya, gue nggak ngerasa takut aja. Maksudnya udah terbiasa. Udah terbiasa sama mereka. Mungkin kalau kata dulu nyokap gue, emang gue ada yang ngelindungin gue gitu. Tapi pernah nggak deh kayak misalnya namanya orang bisa ngeliat itu kan ada suatu kejadian-kejadian yang tiba-tiba kayak ditegrep apa tiba-tiba nyerang atau gimana? Banyak gue. Begitu ada juga. Ada. Cuma gue ngerasa nggak takut. Gue ngerasa nggak takut, biasa aja. Malah udah cipol balik. Iya, malah gue kayak nggak ada takutnya gue. Gitu. Makanya orang pada bilang kalau temen gue atau siapapun, lu nggak ada takut mati lu ya katanya. Enggak, gue biasa aja. Ngebunuh sih nggak sih? Maksudnya kan kalau selama ini kan kita lihat kan di film horor itu kan kayak gitu-gitu tuh kayaknya ada yang membunuh gitu kan. Kayak di film itu kan itu entah mati karena ketakutan atau gimana. Kalau menurut lo pribadi nih, maksudnya hal kayak gitu tuh bisa membunuh? Bisa. Kalau kita nggak bisa ininya, nahannya, kita nggak bisa ngebawanya, iman kita nggak ini, nggak bisa ngendaliinnya. Kan kayak ada gini kan, ada yang ya maaf ya, maksudnya di sampai ya, suruhan berarti kan, misalkan suruhan ini sampai dia begini, misalnya itu berarti beneran dia yang bikin minggu ini. Ya, kalau gue pernah ngalamin semuanya kayak gitu. Pernah ngalamin juga. Jadi gue nggak tahu ya siapa yang sirik sama gue atau siapa gitu. Gue nggak tahu gue punya salah sama dia atau siapa. Gue seumur hidup gue nggak pernah sakit sampai berminggu-minggu. Gue nggak pernah sakit. Paling sakit tuh sehari. Gue udah selesai bangun. Ini sampai seminggu lebih, hampir 2 minggu itu. Kata orang sih, kalau kata medis, gue kena tipes, panas tinggi, gini-gini. Tapi kalau gejala tipes sama yang gue rasain beda, karena panas gue bukan panas badan gue dingin tapi gue ngerasa panas, itu kulit gue ngotok semua. Oh serius? Kulit ngotok maksudnya? Kayak ular gitu, gue kebuka kulit gue. Dari kulit? Iya, dari ujung kaki sampai ujung pala sampai rambut gue. Oh serius? Iya, demi Allah. Ini sisanya nih, ini pada hitam-hitam gitu. Air kesembuhnya lu gimana?
Maksudnya lu berarti pas saat sakit gitu lu melihat ada yang kayak itunya, apa si makhluk tersebut ada di ada deket gue. bentuknya enggak, maksudnya kayak gitu ini nggak sih, kayak kita manusia biasa maksudnya tampangnya begini gitu, ada yang beda-beda. Kalau dia tuh lebih ke beneran gitu, misalnya ada tanduknya kan sama ini gue ngeliat dia yang enggak juga sih, ada tanduknya terus giginya gitu. Wah, gue yang gue lihat sih dia kayak bukan orang sih, dia kayak bentuknya orang cuma gede. Nah, yang nggak sewajarnya, ya, kayaknya nggak ada di sini. Ya gitu. Itu gue sempet kayak ular gimana sih ganti kulit semuanya dari kayak ujung pala. Akhirnya gitu. sembuhnya pakai apa? Sembuhnya gue nggak tahu ya. Gue ke dokter udah, katanya tipes, katanya dirawat, gue nggak mau. Gue yakin ini bukan penyakit dari medis. Terus gue di rumah, gue udah belum lama sih gue ngalamin, tahun yang lalu kalau nggak salah. Gue abis cerai sama mantan gue. Emang keluarganya dia bukan ngomongin mereka ya, tapi emang ada nggak suka, ada seorang yang nggak suka sama gue, nggak tau lah entah, tapi banyak yang ngomong katanya ini emang dikerjain gitu. Tapi gue nggak percaya, tapi gue ngerasa sih ya kayaknya ya. Cuma penyakit gue nggak selayaknya, gue nggak pernah ngalamin kayak gitu. Panas, dibilang panas tinggi, tapi kalau panas tinggi kalau tipes kan kita digelarinin, gue nggak ngerasa apa-apa, cuma kulit gue aja pada ngelotok semua. Dari fisik di luar di kulit gitu. Gue ngerasa ya lemes sih, ya nggak lemes banget. Kalau sih. yang di dalam itu nggak ngerasa apa? Ngerasa kayak kok ini gini ya gitu. Pokoknya gue ngerasa kayak gimana gitu. Jadi gue kayak uring sendiri gitu. Cuma gue ngobrol sama kakak gue, dia tuh coba lu kan ini lu kan bisa. Coba lu ibadah lu diinin lagi terus, walaupun lu sakit, udah. Katanya emang gue tahu oh dia orang. Ternyata emang gue itu cuma nggak kena ke gue, atau ya balik lagi kali ke dia sekarang. Oh, bisa dibalikin ya? Enggak, gue nggak ngebalikin sih, cuma oh ya mungkin dia cabut aja gitu, mungkin ngerasa nggak mampu. Gue ngeliat pas gue sakit, gue ngeliat ya itu makhluk itu, gue ngapain kesini sama gue nggak punya, gue ngobrol gitu. Gue nggak punya salah sama lu ya, gue nggak pernah ngeganggu lu ya, kenapa lu bikin gue kayak gini? Ya dia bilang itu disuruh kan. Oh disuruh gitu. Semua cowok itu ya maksudnya. Kok mau gitu ya disuruh-suruh? Ya nggak tahu ya, mungkin gue nggak ngerti sih ya kalau masalah apa sih kayak santet gue nggak ngerti, cuma mungkin dia dikasih imbalan apa gitu. Iya. Kayaknya. Padahal dia salah orang ya, yang dijailinnya orang bisa ngelihat ya kasarnya ya. Tahu sih, makanya yang bego tuh yang mau nyantetnya ya kan. Nggak lihat-lihat dulu, bukan gue belagu ya. Itu lah. Belum lama itu setahun yang lalu habis gue cerai. Juga sih, itu maksudnya berarti lo mengkonfirmasi ya adanya, maksudnya kayak makhluk halus gitu bisa nge-kill gitu. Tadi gue nggak percaya sama kayak gitu tuh. Maksudnya? Sama yang kayak santet kayak gitu gue nggak percaya. Tapi sejak gue ngalamin sendiri, oh iya ya. Ada gitu ya. Ternyata ada manusia yang sebiadab itu gitu. Gitu. Setelah itu nggak ini apa ada hal-hal lagi? Nggak tahu ya, entah abis kayak gitu. Alhamdulillah kehidupan gue baik sampai saat ini. Terus ya katanya yang orangnya yang itu sama gue nggak suka, dia terpuruk. Gue serahin semuanya sama yang di atas gitu. Gue nggak mau ngebales, biarin aja. Ya biar jalan Tuhan lagi. Nah itu. Biar jalan gitu. Ya alhamdulillah. Kayak gitu menurut gue. Itulah pengalaman gue. Banyak sih kalau diceritain banyak. Iya. Sampai sekarang pun ya pasti. Ya soalnya sekarang pun masih bisa ngeliat kan lu teh. Masih. Pokoknya. Lah. Ya. Maksudnya masih bisa. Masih bisa fungsi lah kasarnya ya. Berarti maksudnya sorry nih ya, kan lu kan kesibukan lu kan selama ini kan dengan transportasi kereta, ya kan? Nah di kereta ini, maaf ini mah ya, maksudnya kan ada yang
kecelakaan gitu tuh ya. Kecelakaan gitu ya. Nempel nggak sih di keretanya? Maafin gue nanya pengen tahu gua gitu. Ada sih, ada yang kadang mereka ada yang naik di situ ya kan. Dengan posisinya bukan posisi, maksudnya dengan wujud yang berantakan. Wujudnya dia lah. Oh maksudnya sebelum Linggo ya apa gimana? Udah enggak. Iya maksudnya dia nih, jadi misalnya kelindes kan ngebelah tuh. Ya. Dia kebelah dua, nah itu wujudnya seperti itu atau biasa? Wujudnya sih ya kayak layaknya dia aja, ada yang nggak ada kepalanya kadang. Oh yang putus gitu. Cuma awalnya gue kan baru-baru ini naik kereta nih, baru 6 bulan ini. Awalnya apaan sih gitu. Apaan sih, cuma sekarang udah biasa gitu. Tadinya lokal. Ya, awalnya tuh udah nggak betah banget sih naik kereta begini gitu kan, soalnya ngeliatnya kayak gitu, tapi sekarang udah biasa. Kondisi terang maksudnya? Iya. Kadang kalau ya terang kayak gitu, dia ada di sela-sela mereka yang lagi berdiri gitu. Iya. Terus kalau gue lagi nunggu di stasiun ada yang lagi duduk kayak gitu aja. Ya udah sekarang gue senyaman itu aja, gue bodo amat gitu. Ya jatuhnya kayak ini yang berdamai dengan diri. Iya lah, kalau kayak gitu gue stres. Iya. Ya kan stres pekerjaan, stres sama begituan, gila dong gue ntar. Gak mau. Tapi lu cukup bener momen juga sih, maksudnya ngadepin kayak gituan, melihat tiap hari, karena emang udah terbiasa itu. Ya. Capek sih sebenarnya, capek banget. Nguras tenaga. Gitu. Nguras lah. Dia nyedot energi. Iya. Masa sih? Ya capek lah, kita harus apa ya? Bukan menyedot ya. Dia tuh kayak mau berinteraksi sama kita, terus gue nggak mau gitu loh. Gue nggak mau, dia mau, kadang ada minta tolong. Dipaksa interaksi gitu ya? Gue nggak mau, gue capek jadinya. Mendingan gue nggak ngeliat. Tapi gue nggak mau juga sih ditutup. Nah, ya nggak mau aja, gue senang. Bukan senang sih, gue orangnya ya penasaran aja sih. Gitu. Maksudnya penasaran, gue memang pengen yang nantang-nantang aja gitu. Pengen yang menantang ya. tapi maksudnya berarti kan lu kan berdampingan sama Nathan ya? Di rumah lu pun Ada. Sama. Belum lama gue rusuh juga. rusuh. Belum lama Suka nyedumi di rumah lu apa gimana? juga sih, jangan dong, itu makanan gua. Temen gua ada soalnya gitu. Kadang-kadang datang kemarin nyedumi doang. Itu mah lain lagi, wujudnya beda ya kan, kepala hitam itu mah. Oh dia rusuh juga gitu. Nah, Kadang ada yang awal kalau itu rusuh. Tapi sejak gue marah, kadang gue marah kan. Anak gue yang nyaksin suka. Ibu ngapain sih? Udah kamu diam aja. Gue bilang, lu boleh ganggu gue, tapi anak-anak gue jangan ya. nurut berarti. Awalnya sih kayak yang gak suka gitu. Tapi gue bilang, lu mau gue, bukan soal belagu tuh. Udah yuk sekarang. Gue masuk, gue ngajak ribut dia gitu. Oh iya. Hewan lah gitu ya. Ya, gue Tapi temen lu yang nyedumi bukan gua kan? Bukan. Boleh nyedumi gak? Tapi video topik. Nah, si makhluknya itu yang di rumah lu banyak apa gimana? banyak ya. Ada si Miske, banyak. Terus Wah, ada serius, anjing. orang dia lagi duduk di depan kok. Namanya? Kalau gue bilang kalau udah ngerasa nih gini, nggak enak nih. Gue lihat ini dia lah, wah dia lagi duduk nih. Gue bilang boleh lu ya di situ, tapi lu nggak boleh masuk. Oh. Gue gituin, boleh. Enggak, sorry, kayak gue potong ya. Nih gue penasaran nih kadang. Kan gue juga kan maksudnya punya pengalaman ya. Waktu itu kan melihat Miske. Cuma dalam apa namanya lampu yang remang, muka yang ketutup. Nah, Miske versi lu ini dengan wujud seperti apa? Maksudnya komuknya lah gitu. Cantik, Masa anjing? cantik, Serius? serius. Gue curiga nih. Lu mau kenalan ya? Iya. Miske yang mana nih ya kan? Emang versinya banyak. Nggak tahu. Pokoknya yang gue lihat itu sih cantik kok dia. Yang berarti maksudnya yang pakai warna merah gitu sama aja. Miske juga. Nggak tahu ya, mungkin dia punya dasar yang lain kali. Gue ngeliat dia lagi duduk ya, rambutnya panjang, emang panjang. Terus dia bilang, ngapain di situ? Gue kan kadang suka ngomong gitu sendiri. Tadi gini, dia sudah ngomong gue, boleh lu ya di sini, tapi lu nggak boleh masuk. Gini doang.
Oh dia di apa di luar teras luar. Berarti untuk hal-hal kayak gitu kan berarti kan ibaratnya makhluk itu kan sama seperti manusia ya, benar? Ya. Berarti kan ada hal yang tidak ia sukai dan ada hal yang disukai, benar nggak? Ya. Berarti kalau si pesimis kayak ini, ya menurut gambaran lo dan curhatan dia dengan lo nih, berarti dia menyukai apa nih? Dia katanya dia nyaman di gue. Enggak, maksudnya dia misalkan lebih suka sama orang apa gitu. Dia suka apa ya? Kalau yang gue temuin ini ya, dia suka karena gue orangnya nggak mau tahu urusan orang. Dia bilang dia pengen curhat aja sama gue, gitu. Tapi gue nggak mau dicurhat sama gue, gitu. Karena gue orangnya katanya nggak pernah usil sama yang kayak sebangsanya dia, gitu. Ya, ngapain lu? Nggak ngusir? Nggak ngusir. Gue bilang lu boleh di sini, tapi lu jangan ganggu gue. Gitu. Kalau lu sampai ganggu, ya lu gue usir. Kayak gini deh. Kalau kayak misalkan pantangan ada yang bilang si Miss K ini nggak suka sama bau ikan asin. Ikan asin itu real apa? Sih biasa aja menurut gue. Berarti waktu lu masak ikan asin nggak ada pengaruh ya? Angin aja dia. Iya, kalau dia mau kapan dia datang aja, nggak ada waktu gue masak ikan asin lah, apa lah, mungkin mitos kayaknya ya. Orang-orang dulu kayaknya kayak gitu kali, gue nggak tahu deh. Iya, gua pikir kan lo masak ikan terus asin. dia datang gitu, dia minta makan kali sama gue kayak gitu. Enggak, maksudnya pas lu masak ikan asin, bau ikan asin gua nggak suka gitu. Gua lebih suka bau Indomie rasa soto misalnya. Gua pikir kayak gitu. Ternyata enggak ya, bohong lagi mitos. Ya mungkin sebagian orang bisa beranggapan itu mitos, bisa itu benar. Untuk orang yang mempercayai. Masing-masing pendapat sih itu. Itu mah pendapat masing-masing aja sih kalau gue mah. Nah berarti saat lu kerja naik kereta kayak gitu rame. Nah untuk lu kan bersinggungan sama orang-orang yang terbilang orang-orang berada lah ya gitu ya. Di orang maaf ya, maksudnya ada beberapa orang nggak sih maksudnya yang di kegiatan luar ya orang dia bersekutu dengan Ada. Oh serius? Ada. Serius ini gue pernah kerja, tapi bukan kerja di bidang ini ya. Gue dulu di kafe, di restoran gede. Itu bos gue, dia pakai itu, dia berhubungan. Tadinya dia nggak ngaku, tapi gue ngerasain sendiri. Maksudnya apa, pesugihan tuh? Iya. Maksudnya yang dia pakai itu untuk kan versi pelaris ya jatuhnya. Berarti untuk menarik customer atau bikin enak si makanan nih? Dua-duanya. Malah diborong aja. Iya, dua-duanya. Tapi sekarang dia udah bangkrut sih. Karena ya itu ulahnya sendiri kali. Ya nggak bersih lah gitu ya. Tapi yang gue lihat waktu itu di restoran itu apa? Monyet apa gimana? Gua baru awal datang masuk, gua mau kerja di situ. Gak lama sih gua kerja di situ. Gua masuk, terus gua duduk, berdiri di situ. Misalkan di sini dari depan, dia di pintu dapur sana kelihatan, dia udah diri lagi. Kayak orang dia tahu kali gua bisa ngeliat. Gua pas nengok, oh ya gini ya. Ancam lo. Ya. Katanya kalau gue macem-macem, gue dibunuh di situ. Gue bilang, gue nggak apa-apain, orang gue cuma kerja. Terus jadi dia buat itu penglaris, jadi dia minta tumbal. Jadi pernah satu karyawannya itu meninggal ya. Oh ya, itu kali ya. Meninggalnya Dia nggak punya sakit apa-apa, tiba-tiba jatuh di tempat. Iya. Sakitnya mungkin sakit di sono gitu. Tiba-tiba. Pokoknya nggak sakit, tiba-tiba ngabarin berapa hari dia nggak masuk, dia meninggal. Nah dari situ tadinya gue nggak mau ngomong sama bos gue ngomong, baru dia terbuka sama. Seribet itu ya, maksudnya penglihatan visual. Ribet lah, makanya capek. Gue bilang capek. Kebayang sih sama gue maksudnya. Capek. Mendingan gak usah ngeliat, maksudnya bukan gak usah ngeliat, maksudnya gak usah ngeliat yang gitu-gituan gitu. Begitu. Gue bukannya gue ini sombong, gue ngeliat orang, ketemu orang baru pun gue juga bisa nebak. Oh ini orang gini ya, ini orang gini ya. Tapi psikolog nggak sih tuh?
Enggak sih kalau terus gue pernah nggak tahu ya kalau itu bagi yang mungkin untuk apa, orang yang skeptis kalau ya, ini psikologi. Cuma kalau gue lebih ke insting gue sih. Lebih ini orangnya gini, ini orangnya gitu. Jadi gue cukup tahu dengan insting gue ya, gue nggak mau banyak omong atau gue gimana sama orang itu. Ini orang begini tuh apa maksudnya, begini tuh apa? Ya maksudnya nih orang ini dari karakternya gitu. Karakternya. Gue dari awal ketemu doang gitu loh. Gue belum interaksi kayak gini belum, baru ketemu aja. Tapi pernah gue pengalaman juga, gue nyenggol orang, gue dalam mati gue nih, ya nih orang tabrak. Gitu. Tapi yang benar depan mata gue ketabrak. Wih, usahanya. Demi Allah. Bahaya banget lu. Itu. Berarti itu kalau itu gue sempat bilang sempat tahu juga sih itu. Berarti kalau ngecek orang Sunda, kalau kata orang Sunda kan pahit lidah. Iya, emang gue orangnya dibilang pahit lidah ya. Iya. Benar. Pahit lidah benar. Apa yang gue ucapin itu bakal kejadian. Makanya anak gue selalu bilang, ibu kalau ngomong hati-hati ya. Gue selalu ingetin sama anak. Karena kalau gue udah murka, udah Ya, emang selesai. Doa ibu memang jaga. Selesai. Temen gue juga kadang gitu, kalau itu udah selesai. Enggak, tar dulu. Ini maksudnya kayak prediksi atau si pahit lidah sih, kan dia ngeliat. Beda ya, beda yang antara prediksi sama pahit lidah tuh beda ya. Beda. Kan dia ngeliat nih, kata orang tuh ketabrak beneran. Atau dia yang nyumpain ketabrak atau gimana? Lu ngerti nggak kalau si pahit lidah itu kan seucap dia, dia kesal sama orang gitu kan? Iya. Nah dia bisa begitu. Tapi kan ini Kalau gue dia ngeliat lebih ke orang. prediksi ya. Ya kalau dia ini kan ngeliat orang kan, terus ketabrak nih. Itu kan kayak semacam prediksi. Beda sama si pahit lidah, ngerti? Pahit lidah kan emang kalau kita lagi kesel kan. Ya setelah kesel ini kan Tete kan nggak kesel sama orang itu kan? Enggak, emang tuh orang ngeliat lewat kan? Iya. Dia nyenggol gue. Salaman pun gue kadang gitu. Masuknya berarti prediksi bukan pahit lidah. Ngerti gak tuh? Ya, ikut. Betul. Ya, paham. Ya. Tapi gue pernah dengar juga gitu maksudnya tentang orang yang bilang ada itu pahit lidah. Iya, ada. Emang dia tuh cenderung gembira, ceria gitu. Cuman kalau bisa kami sakitin hatinya gitu atau lu bikin kecewa aja. Nah apa yang dia sebut dalam hati lebih tepatnya sih bukan ucap dari lidahnya, tapi di hati dia. Dari hatinya dia langsung. Kesel. Iya. Itu kan kejadian. Itu juga gue alamin, sering gue alamin. Yang ini nggak selang berapa lama, pokoknya itu pasti. Entah itu kapannya pun, tapi itu pasti. Tapi itu gue sering gue alami. Kalau yang kayak gitu sering. Sampai sekarang pun masih. Karena lu bersinggungan sama manusia kan, maksudnya sama gituan juga. Iya. Pernah nggak disakit hatiin sama makhluk gitu? Pernah. Gue kesel sama dia, ya kan? Gue ancam dia, gue berantem sama dia beneran. Iya. Gue baru mau begini anak gue. Ibu ngapain? Nggak jadi nih, gue bilang gitu. Itu kayak apa? Ya gitu, dia tuh ngeyel deh gitu, kayak dia tuh ngeyel gitu, disuruh pergi nggak mau, malah gangguin anak-anak gue gitu. Gue kesel dong kan, malah begitu, tapi ada pergi sih. Ya begitu kan. Berarti yang itu mah udah caw dari rumah lu ya. Berarti yang di rumah lu langsung dari positif aja ya. Ya, gue kan? bilang nggak apa-apa lu di sini, kalau di sini, tapi asal jangan ganggu gue sama anak. Tapi maksudnya orang-orang di sekitar kan lu pasti ada tetangga gitu kan. Tapi orang-orang yang di sekitar lu sempet kena ulah dia juga, dijajalin apa segala rupa gitu. Enggak sih, kalau gue kan baru pindah nih kontrakan, enggak sih, gue nggak pernah ngalamin. Tapi kalau dulu di kontrakan yang lama, iya. Dianya kejalan ke orang. Misalkan lu aman nih karena udah lu larang nih sama dia sama keluarga gua. Dia lari ke dulu, gue masih ya tetangga gue, jadi gue yang disalahin, itu makhluk mungkin masuk ke dia ya, emang masuk gitu. Gue yang dimaki-maki sama tetangga gue. Ini dia nih si Reni nih, dia tahu nama gue, kan padahal gue gak kenal sama tetangga gue. Berarti bukan dia itu. Bukan dia, gue bilang, gue ketawa aja sih. Karena bukan tetangga gue yang ngomong gitu loh. Gue ketawa aja, buang aja. Serupan gitu berarti ya. Kocak juga ya. Ya ada lucunya sih dengan makhluk kayak gitu, kita ada lucunya, ada seremnya gitu. Kan berarti kan lu bersahabat sama mereka ya? Bener nggak sih? Jangan. Iya maksudnya bukan tanda kutipnya tuh berteman baik lah kasarnya. Untuk yang di rumah lu nih, yang di rumah lu, menurut lu pribadi teh,
lebih nyaman ngobrol sama mereka atau sama manusia? Sama mereka, Sependapat gue sama. sama mereka. Iya sih. Kalau manusia, gue nggak ngerasa. Bener kan? Ini menurut gue pribadi ya. Bener nggak sih mereka lebih jujur? Iya. Kalau manusia tuh kan emang banyak bohongnya ya. Ya termasuk gue lah. Nah, Kayak gue lebih kalau ada yang kadang ada yang datang pengen ngobrol, ya gue ngobrol sama dia. Malah lebih enak gitu. Dibandingin gue ngobrol sama temen gue yang banyak munanya gitu gitu. Gue lebih nyaman ngobrol sama mereka. karena dulu juga kan ada tuh teman atau ya taruhlah teman lah gitu, orang yang formal gitu. Waktu itu dia bilang dia ada juga tuh asalnya mungkin roh-roh kayak gitu emang dari lama juga ya, maksudnya jauh dari sebelum kita lahir pun dia udah ada. Ya. Bener nggak sih, bener kan ya? Nah waktu itu kan gue giniin teh apa namanya, ya udah si ini mah ikut gua aja teh, dia jangan ini mah emang sahabat saya gitu. Padahal gua kasarnya gitu ya kan, karena gua sendiri kan kalau misalkan dia berwujud cantik gitu ya, cantik emang anak kecil sebenarnya cuma cewek kan, gua seneng ya man. Ini yang lu bicarakan roh atau apa? Gak tahu itu maksudnya jatuhnya apa sih, bukan roh kan itu mah, maksudnya emang makhluk tak kasat mata gitu. Cuman ya gua perintah untuk nemenin gua pun nggak mau gitu. Dia bilang kan dia mah dikasih sesuatu yang dia suka gitu kan, kayak model kayak macem permen dia bilang gitu ya, permen dia pasti suka. Kata gua ya udah sih, kita gua beli permen Yupi gitu kan, enak rasanya strawberry wangi lagi gitu. Mau atau udah, kalau misalkan dia mau gitu ya nemenin gua, ya gua malah senang gitu. Ya mungkin lu senang dengan kehadiran dia, tapi dia ngerasa nggak nyaman kali dengan lu juga. Gua nggak tahu ya. Maksudnya siapanya? Ya kan kalau lu kan ngerasa nyaman dengan kehadiran makhluk itu. Nggak, bukan maksudnya nggak merasa nyaman sih, maksudnya gua tuh kayak ibaratnya ya udah ikut gua aja gitu. Iya, lu secara nggak langsung kan lu ngerasa dia senang ada kehadiran dia kan. Cuma dianya kan kita nggak tahu. Karena mungkin udah lama juga di tempat doinya gitu kan, bersahabat sama doinya. Sementara gua orang yang baru. Nah, ya. Tapi kalau misalkan gue pribadi nih kayak bukan gue soal, kalau emang bisa gitu ya ada makhluk kayak gitu, cuma dalam wujud yang gue pun mengaku sebenarnya. Kalau misalkan dalam wujud yang dia tuh cantik atau nggak buruk rupa lah gitu, gue berani. Iya, pastilah. Iya, Semua kayak juga, kita aja gitu. semua juga berani Semua begitu. berani. Ada temennya gitu, ada temen yang ibaratnya spesial gitu kan. Pasti berani lah kalau mukanya cantik-cantik, cakep-cakep mah. Tapi yang lu temuin semua cakep-cakep. Ada yang enggak, ada yang Ya kalau korban kecelakaan, Ditemuin, kan ditemuin nggak sih? ditemuinnya tergantung. Kalau dia ngeliat lu cakep, saya nemuin lu depan rumah, lu cakep nih, habis sama lu. Lagi tuh anjing, kalau pikir gua udah min. Ya kali, namanya juga Indonesia laki-laki. Tapi kan itu kan dalam waktu berbentuk maksudnya berwujud kan berarti kan dari golongan jin kan. Iya. Kalau jin kan ibaratnya bisa jadi siapa aja kan, bisa jadi cowok, bisa jadi cewek kan. Benar kan bro? Cuman di penglihatan kita mungkin ya cowok, kita nggak tahu kelaminnya apa. Iya lah. Iya kan? Paham nggak sih? Loh. Iya. Kalau kelamin cewek ya dia berubah jadi cewek, tetap menyerupainya perempuan. Kelaminnya cewek? Ya cewek tetap. Kalau cowok berkelamin cewek juga. Mau tanyain terus ya. Kan maksudnya tahu kalau yang gua tahu Enggak, ya, itu tergantung ininya dia, tingginya ilmu dia, ngerti kan? Oh, emang ada kelas-kelasnya gitu? Ada kelasnya. Jurusannya juga ada? Ya ada lah. Yang kuliah ya? Ya ada. Ada lagi nggak Teh yang mau ceritain di gua? Aduh, kebanyakan banyak. Banyak kan ya? Oh. Ya, mungkin ada nanti kalau misalkan ada subscriber yang kangen sama Tereni bisa di. Benar nggak sih? Mahal menang gua. Jadi kita tutup aja berarti ya.
Berarti cerita dari kita ya cukup di sini tentang pengalaman Tereni tentang seputar masalah penglihatan gaibnya ya. Seru apa? Bukan gaib lah, iseng-iseng aja. Saya itu kan melihatnya bukan yang Kasat mata. bukan yang kita lihat. Iya. Jadi ya, gua Rehan Kumis Kamil, Gua Kamil. juga ada Tereni. Mohon pamit dari harapan kalian semua. Sudah bye-bye.